Oke, ini kerja ikhlas nih 16 nih, Mbak 16 Jana. kerja Oke. ikhlas. Nah, ini kan berkaitan dengan tidak melekat pada sesuatu. Nah, sesuatu bisa perasaan, pekerjaan, teman, tempat juga. Jadi ikhlas, tidak melekat. Misalnya kita sudah kerja keras, terus ada hasil, kemudian bangkrut atau ditipu orang, ya sudah ikhlaskan, mulai nol lagi. Mulai nol lagi gitu ya. Atau mulai nol lagi, kemudian belajar lagi untuk tidak apa ya? Iya. Karena akan ada pasti kita akan belajar dari kasus sebelumnya kan. Harus belajar dari yang sebelumnya bahwa di mana sih lubang yang kita kok bisa bangkrut, bisa jatuh. Nah, bisa jatuh. Jangan sampai jangan seperti yang kedua kali. Betul, jangan, kan ada orang Inggris mengatakan jangan sampai jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itu namanya blow on katanya gitu. Oke. Nah, nanti kalau dia sudah lulus satu jenis, akan ada lagi ketidakmelekatan lain. Oh, jadi tantangan itu tetap datang gitu ya. Tidak melekat itu selalu datang dalam bentuk yang lain-lain juga. Bentuknya beda-beda gitu ya. Misalnya kita punya barang kesayangan, itu hilang atau dicolong rusak, orang. Aduh, sedihnya minta ampun ya. Betul. Nggak selesai, tidak bisa move on gitu ya. Nah, itu harus bisa move on, ikhlaskan, beli baru. Berpikiran aja saya akan dapat barang yang jauh lebih bernilai, berharga dari ini gitu. Oke. Kemudian perasaan. Jadi biasanya baper. Baperan, terus sesuatu dipikirin, sampai tidak mengerjakan yang lain gitu ya, lupa gitu. Sementara orang sudah yang tadinya TK kemudian sudah masuk SD atau mungkin teman-temannya sudah masuk ke SMA bahkan sudah jadi profesor gitu, dia masih TK dia gitu. Oke, pokoknya harus ikhlaskan, move on gitu ya. Terjadi sesuatu, move on, lepaskan, langsung ngerjain yang lain lah. Nah, kemudian yang 19. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Ya, karena apa namanya? Diberikan beban kerja cerdas, semua hal bisa dilakukan. Ini kelebihan yang 19 sih ya. Karena harus ngerjain sendiri kan, semua hal bisa dilakukan. Dia harus belajar semuanya. Contohnya saya. Kok banyak sekali komunitasnya. Saya punya angka 19 ternyata ya. Oh, Mbak Jana akhirnya setelah ini lihat-lihat itu ada 19 ya? Saya punya itu. Jadi saya belajar banyak hal karena saya harus ngerjain sendiri. Gini, sekilas dulu saya cerita tentang Mbak Jana ini. Ikut kegiatan inilah, ikut bisnis inilah, ikut bisnis inilah, ikut bisnis. Kadang-kadang saya berpikir begini, ini kakinya Jana ini berapa banyaknya, tangannya Jana ini berapa banyaknya, padahal sama kaki saya 2, sama dia juga 2, tangannya juga 2 gitu. Tetapi inilah karma yang dialami oleh Jana, ya akhirnya bisa melakukan banyak gitu ya. Iya. Berarti ada energinya kuat sekali dong kalau seperti itu. Kalau yang 19 ini kalau kerja cerdas ini banyak. Sebenarnya semua angka karma sama aja. Yang penting kita bisa mengatasi dan mengendalikan energinya. Nah, yang sangat penting dari semua itu adalah kita sehat dulu. Baru kita ngerjain PR-nya kan. Sebenarnya gini ya, tadi kalau kita bicara ada 13, 14, 16, 19, kemudian di belakangnya ada tanda bintang ya, bintang, kemudian SK, syarat dan ketentuan berlaku. Mbak Jana, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita upayakan supaya kita nanti paling tidak lebih produktif lagi, karena bagaimanapun juga ya seperti cerita Mbak Jana tadi bahwa ini bukan sekadar angka, bukan sekadar hitung-hitungan, tapi ada filosofinya ya, dan di balik itu semuanya ada maknanya. Tapi nanti kita lanjutkan, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini, kemudian Mbak Jana nanti tolong menginspirasi yang belum sadar tentang numerologi, sadar ada numerologi yang paling tidak ya berperan besar dalam kehidupan kita.